Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Esi dari Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan membahas analisa risiko dari identifikasi risiko tugas ketiga saya, yaitu mengenai analisa risiko proyek jalan raya. Menurut Labombang, dalam setiap proyek sangat penting dilakukan manajemen risiko untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu, dan jadwal proyek. Resiko ini sangat berpengaruh dengan kinerja waktu, yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan, proyek konstruksi, dan secara langsung merugikan pemilik proyek maupun kontraktor. Beberapa resiko yang sering muncul dalam dunia usaha jasa konstruksi yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Pada dasarnya, manajemen risiko meliputi tahap perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisa risiko, penanganan risiko, dan monitor terhadap risiko. Identifikasi risiko adalah langkah awal dalam penerapan manajemen risiko dan merupakan tahapan yang penting dalam pelaksanaan proyek. Dengan adanya identifikasi risiko, maka diketahui risiko-risiko apa saja yang terjadi selama pelaksanaan proyek, sejak proyek mulai dikerjakan sampai proyek diserah terimakan. Selanjutnya akan diketahui seberapa potensial risiko-risiko tersebut dalam mempengaruhi tercapainya sasaran proyek. Sebagaimana dalam proyek ini, risiko yang terlibat di dalamnya antara lain risiko eksternal, risiko internal, risiko teknis, dan risiko legal. Yang pertama, intensitas frekuensi terjadi risiko eksternal dalam pelaksanaan proyek jalan raya yang paling signifikan terjadi adalah yaitu banjir dan kondisi cuaca yang tidak baik, serta retribusi di luar dugaan. Yang kedua, pengaruh risiko eksternal yang signifikan terjadi waktu penyelesaian proyek jalan raya adalah kondisi cuaca yang tidak baik, sering terjadi hujan sangat deras, musim hujan berkepanjangan. Dan kondisi owner yang kurang mendukung kata-kata kunci, risiko, kerja, jalan raya, kegagalan, atau kerugian dalam jasa konstruksi sebagian besar disebabkan oleh ketidaktetapan dalam mengambil keputusan. Idealnya, keputusan diambil berdasarkan data dan informasi yang lengkap, sehingga dapat diharapkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, semua badan usaha berusaha untuk melindungi usahanya dari risiko yang muncul. Dalam Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dari manajemen proyek secara keseluruhan. Menurut PMBOK, dalam konteks proyek, manajemen risiko memiliki 4 komponen, yaitu pertama, identifikasi dan klasifikasi risiko, kedua, kuantifikasi risiko, ketiga, pembentukan tanggapan terhadap risiko, dan yang keempat, program pemantauan dan pengendalian. Oleh karena itu, seorang proyek manajer harus mampu melakukan pengelolaan risiko mulai dari mengidentifikasi atau kuantifikasi, menganalisa, menanggapi, dan akhirnya mengendalikan risiko proyek. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, intensitas frekuensi terjadi risiko eksternal dalam pelaksanaan proyek jalan raya. Yang paling signifikan terjadi adalah banjir dan kondisi cuaca yang tidak baik, sering hujan berkepanjangan, dan retribusi di luar dugaan. Pengaruh risiko eksternal yang signifikan terhadap waktu penyelesaian proyek jalan raya adalah kondisi cuaca yang tidak baik, sering terjadi hujan sangat deras, musim hujan berkepanjangan, dan kondisi owner yang kurang mendukung. Mengacu pada kesimpulan di atas, perlu diajukan beberapa saran, yaitu sebaiknya pelaksanaan proyek dilakukan di luar musim hujan.
Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko akibat banjir yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Untuk mengatasi resiko akibat retribusi di luar dugaan, hendaknya kontraktor sebelum melalui proyek mengidentifikasi kemungkinan risiko yang muncul dan menghitung anggaran yang diperlukan secara tepat, sehingga anggaran biaya tak terduga bisa ditetapkan dengan tepat. Sekian dari saya, terima kasih.